وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Baik, bila kita perhatikan pada lafal waqalu kunu semua bacaan ini pada lafal qalu kunu dan hu tentunya juga dibaca dengan bacaan mad tabi'i. Ya. Kita mengenal istilah bahwasanya mad tabi'i yaitu apa? Apabila mad tabi'i terjadi apabila dalam tiga kondisi. Yang pertama ada huruf berharokat fathah bertemu alif, ada huruf berharokat kasrah bertemu dengan ya mati, ada huruf berharokat dhamma bertemu dengan waw mati. Maka dalam tiga kondisi ini bila kita dapat dalam sebuah bacaan maka dia kita baca dengan mad tabi'i. Dan mad tabi'i ini juga dikenal dengan mad asli. Sama-sama dibaca dengan dua harokat. Kemudian perhatikan pada lafal alif di sini, kedua-dua alif ini ditandai dengan sifar mustadir di atasnya, itu dianggap tidak dibaca. Maka antara satu mad tabi'i dengan mad tabi'i lain tidak boleh berbeda bunyinya. Misalkan begini, yang satu dipendekkan, yang satu panjang sekali. Waqalu kunu. Panjangan ko berbeda dengan panjangan lu. Pada dasarnya dia harus sama bunyinya. Wa qalu kunu hudan, harus sama. Kemudian pada lafal hudan dan au nasara ada lafal dan pada lafal dan bertemu dengan hamzah. Oke, apabila ada fathatain atau kita kenal dengan istilah namanya tanwin bertemu ya tanwin bertemu dengan alif atau hamzah di sini ya bertemu dengan huruf hamzah, maka suara dannya harus diperjelas. Kenapa? Karena ia merupakan bacaan izhar halqi, yaitu bacaan yang dibaca dengan jelas suara tanwinnya, tidak ada embel-embel penahanan. Kemudian au nasara tahtadu, so ro du sama dibaca dengan mad tabi'i, panjangnya yaitu dua harokat dan harus sama. Kemudian perhatikan pada lafal tah, huruf ha bila dia sukun maka cara membacanya adalah dikembalikan dengan sesuai dengan makhraj dan sifat hurufnya. Ha itu merupakan salah satu sifatnya adalah hamas. Hamas artinya mengalirnya nafas. Yang kedua, ha juga termasuk namanya sifat rokhawah, mengalirnya suara. Dan ha termasuk yang dia perlu dibaca dengan lembut ya. Maaf, bukan lembut, dibaca dengan sesuai makhraj dan sifatnya. Tadu ya. Tadu ya, au nasara tahtadu. Dan hati-hati jangan sampai memantulkan huruf yang bukan huruf pantul. Beberapa biasanya contoh tahtadu. Maka kalau kita membaca begitu, kita membacanya dengan memantul padahal tidak boleh. Kemudian lanjut. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Bedakan antara hi dan ha ya. Hi, ha ya. Kemudian perhatikan pada lafal huruf ba yang di sini diwarnai dengan warna biru. Artinya huruf ba tersebut perlu dibantulkan bunyinya karena ia merupakan bacaan qalqalah. Di antara huruf-huruf qalqalah yang ada adalah salah satunya huruf ba. Apabila ba huruf bersukun, maka dia perlu dipantulkan. Kemudian juga teman-teman, cara memantulkannya pun hati-hati jangan sampai menambahkan hamzah. Misalkan Ibrahima itu kan menambahkan hamzah, kemudian putus juga suaranya.
Nah, ini juga termasuk kesalahan dalam membaca qalqalah. Ada yang dua kesalahan dalam membaca qalqalah. Yang pertama tidak memantul, contoh Ibrahima. Yang kedua menambahkan hamzah, contoh Ibrahima. Itu tidak boleh ya. Maka bagaimana cara membacanya? Ya memantulkan saja sesuai dengan makhrajnya. Qul bal millata ya Ibrahima hanifa. Ro tebal karena dia tafkhim. Hi mad tabi'i, kedua-duanya ro dan hi mad tabi'i. Hanifa. Kalau kita waqaf pada lafal hanifan, maka apabila ada huruf berharokat fathah semisal fan, jan, kemudian dan ya, maka cara membaca ini kalau ketika berakhir di waqaf itu dibaca dengan fa, ja, da. Kenapa dibaca dengan begini? Karena dia hukum tajwidnya namanya mad iwad, yaitu tanwinnya diiwadkan, diganti menjadi panjang setiap kita waqaf. Nah, ini kita kenal dengan istilah mad iwad. Nah, ini kami tidak tuliskan tandanya karena kita baca dengan wasol misalnya. Kalau wasol berarti fan-nya langsung ke wa. Maka di sini dibaca dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu memasukkan huruf fa-nya, ya, huruf fan ya ke waw. Awalnya bunyi fan, karena ke waw berarti fawwa. Langkah pertama dengan mengidghamkannya dengan memasukkan tanwinnya kepada huruf waw. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menahan dengan gunnahnya. Maka hanifan wa sambil masukkan rongga hidung. Nah, di sini idgham bi gunnah juga dikenal dengan idgham naqis, yang dimana masih sedikit menyisakan bunyi suara nun ya, sehingga dinamakan dengan idgham naqis, tidak kamil secara utuh, hilang secara utuhnya. Wa ma kana minal musyrikin. Maka dua-duanya mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, minal musyrikin. Nah, pada lafal musyrikin hati-hati dalam melafalkan huruf shin, jangan dibaca musrikin, nanti maknanya berbeda. Kalau muskirin, musrikin atau muskir, nah itu orang yang mabuk. Kalau musrik, nah itu juga beda nanti dari saroka dan semisalnya. Maka dia harus pakai shin. Ya, bagaimana bunyi shin? Ya, dia ada sifat tafashinya. Sha, ash. Ya, intisyarus saut fil fam, itu banyak, menyebarnya suara di mulut banyak. Nah, itu namanya tafashi. Baik. Wa ma kana minal musyrikin. Shin ya. Kemudian kin. Nah, pada lafal kin ini kita boleh memilih membaca 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Karena dia ada bacaan mad ada sukun. Baik, kita coba ulang lagi ayatnya dari awal. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya, shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.